Nah, untuk kinematika ini ada 5 bagian. Jadi ini yang membahas tentang gerak. Nah, gerak dalam fisika itu ada 3 macam, yaitu lurus, parabola, dan melingkar. Artinya itu 3 macam yang dipelajari dan yang ada di ujiannya. Nah, untuk gerak lurus sendiri ini ada 2 macam, ya, beraturan dan berubah beraturan. Terus ada parabola, melingkar itu ada beraturan dan beraturan. Nah, mungkin lebih kita rinci saja ya satu persatu. Nah, pertama, Mas Adit, mohon maaf, oh ya, suaranya apakah bisa agak jelas gitu? oh suara, oh ya, oh Makasih ya ya, Mas, Mas. ya, oh ya, kawan kalau misalnya tes suaranya kurang, tolong gitu ya. Nah ini ya, jadi GLB ya, untuk GLB itu adalah gerak dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatan di sini merupakan besaran vektor. Jadi yang namanya vektor itu juga harus memperdulikan arahnya. Nah, beda dengan karena kalau kita tidak memperdulikan arahnya, misalnya kelajuan, ya, kelajuan tetap, nah itu belum tentu GLB. Jadi kalau GLB itu kecepatan tetap, bukan atau belum tentu kelajuan tetap. Nah, tapi kalau kecepatan tetap sudah pasti kelajuan tetap. Jadi kalau kecepatan itu memperdulikan arah, kalau kelajuan tidak memperdulikan arah. Nah, untuk gerak yang kecepatannya tetap, ya, maka kecepatannya akan selalu sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu dicari dari rumus dasar, yang dipelajari dari SD dulu, jarak dibagi waktu, V sama dengan S per T, atau V jarak dibagi waktu. Nah, itu sebenarnya rumus kecepatan rata-rata ya sebenarnya. Jadi, kalau di fisika nanti ada kecepatan sesaat. Nah, tapi kalau di SD dulu, memang yang dipelajari hanya yang tetap saja. Nah, ini bentuk rumus umum. Nah, ini nanti ada rumus-rumus yang mirip seperti ini. V delta X, nah delta itu artinya awal akhir dikurang awal. X kurang X0. Nah, delta T juga itu artinya waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, tapi waktu awal dalam fisika itu selalu diambil 0. Diambil 0, jadi akhirnya rumusnya jadi X kurang X0 dibagi T. Nah, kalau X0-nya ini belum tentu 0, boleh dari berapa saja. Nah, ini bentuk dasar rumus. Nah, nanti akan kita lihat contoh soal. Nah, terus ini ya perpindahan dalam GLB itu sama dengan kecepatan rata-rata dikali kecepatan kali. Nah, terus permasalahan yang sering muncul di dalam soal itu adalah bentuk grafik. Nah, ini bentuk grafik ini harus kita perhatikan betul-betul, ya, terutama ini koordinatnya. Ini X, jadi di sininya apa, di sininya apa. Jadi jangan sampai nanti bentuknya saja yang dilihat, tapi nanti tanda ininya nggak dilihat. Nah, kalau ini ya posisi terhadap waktu, ya, ini namanya linear. Grafik yang lurus begini saja, ini namanya grafik linear. Nah, jadi dalam GLB, perubahan jarak atau perubahan posisinya itu teratur. Jadi teratur atau linear. Nah, kalau kita lihat grafik ini, kalau dicari gradiennya, kemiringannya, itu akan didapat kecepatan. Nah, tapi sebenarnya gradien ini berlaku bukan cuma buat GLB saja. Pokoknya kalau ada grafik XT, maka gradiennya adalah kecepatan.
Nah, sekarang kita tebak ya, kalau misalnya ada grafik seperti ini, gradiennya bagaimana? Gradiennya akan, ini gradien itu kemiringan ya, atau tangan sudut. Nah, kalau ada segitiga ya, dicari tangan sudutnya. Nah, ini kan segitiganya tetap, atau sudutnya tetap. Ya, ini sudutnya tetap, jadi otomatis gradiennya selalu tetap. Nah, berarti nanti grafiknya, ya, grafik kecepatannya pasti berupa garis horizontal. Nah, di sini. Nah, kalau ada grafik VT, kalau kita cari gradiennya, itu berarti percepatan. Nah, gradien itu tangan sudut. Nah, kalau grafik seperti ini, sudutnya 0 derajat. Nah, kalau 0 derajat, tangan 0 adalah berapa? Tangan 0 sama dengan 1 ya, Kak? Oke. Bukan. Kalau tangan yang satu, yang 4, 5. Tangan 0 derajat adalah 0. Ya, beda. Tangan 0 derajat adalah 0 ya. Nah, tangan 0 derajat adalah 0. Jadi, gradien dari grafik ini adalah 0. Berarti kalau gradiennya 0, percepatannya 0. Jadi kalau ada grafik VT, maka gradiennya adalah percepatan. Dan gradiennya 0. Nah, terus kalau ada grafik VT, kalau dicari luasnya, nah ini luasnya persegi 4. Jadi misalnya grafiknya sampai ambil satu titik di situ misalnya. Ini nanti membentuk persegi 4. Kalau persegi 4, luasnya panjang kali lebar. Nah, terus kalau gradiennya 0, maka grafik, jadi ada satu grafik lagi yaitu grafik AT, grafik percepatan. Nah, karena tadi ditemukan hanya 0, berarti grafiknya gini aja, tidak ada. Sebetulnya bukan nggak ada, tapi ini garis horizontal pas di 0. Nah, ini ya GLB, ini sangat simpel sekali. Oh ya, sebelum melangkah ke GLBP, ada yang menanyakan nggak? Belum ada, Kak. Oh. Nah, ini sekarang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau dalam GLB kecepatannya tetap. Nah, kalau dalam GLBB kecepatannya tetap. Nah, di sini kita perlu definisi. Nah, tapi sebelum melangkah ke ini, tadi saya mulainya kan dari rumus kecepatan rata-rata. Nah, untuk GLBB, untuk mencari kecepatan rata-rata, rumus yang tadi juga berlaku ya. Rumus yang GLBB tadi, cari kecepatan rata-rata bisa dipakai. Jarak posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu. Itu rumus umum yang berlaku buat semua gerak. Ya. Jadi nggak harus gerak lurus, mau melingkar juga boleh. Kecepatan rata-rata cara mencarinya. Nah, tapi kalau dalam GLBB ada rumus yang khusus. Nah, ini rumus yang khusus. Dalam GLBB, kecepatan rata-rata itu bisa kita rata-ratakan dari awal dan akhir. Jadi gini, misalkan kecepatan awalnya 3 meter. Kecepatan akhirnya 5. Berarti kecepatan rata-ratanya dirata-ratakan saja. 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 8/2 sama dengan 2. Jadi, tapi ini rumus ini hanya untuk GLBB ya. Ini jangan dipakai buat yang. Nah, sekarang ini baru masuk ke konsep GLBB-nya. Nah, konsep GLBB mempunyai percepatan yang tetap. Nah, seperti halnya kecepatan itu juga besaran vektor. Jadi arahnya dipedulikan, besarnya tetap, arahnya tetap. Nah, ini bentuk delta kayak tadi. Delta itu akhir kurang awal. Nah, pokoknya jadi kita dalam mempelajari fisika, selain kita harus hafal rumus, tapi juga harus bisa menganalogikan. Nah, jadi tadi kan kecepatan rata-rata ya, V delta X per delta T.
ini percepatan rata-rata. Yang dirata-ratakan kecepatan. Jadi delta V dibagi delta V. Kemudian kecepatan akhir bukan kecepatan awal dibuatnya T kurang 0. Nah, ini konsep percepatan. Nah, jadi delta itu bisa dinyatakan perubahan. Ya. Misalkan gini, perubahannya dari 3 ke 5, berarti perubahannya 5 kurang 3. T waktunya. Nah, tadi kan ya sebelumnya ini kan kecepatan rata-rata. Tapi kecepatan rata-rata itu kalau kita meninjau, jadi misalnya ada benda bergerak dari satu titik A ke B. Jadi kalau kita mencari kecepatan rata-rata itu berarti harus, jadi saya buatkan sketsa sambil ya. Oh ya, ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Kak. Oh, ya. Nah itu ya, jadi misalkan ada suatu titik, ya, benda titik bergerak dari A ke B. Nah, kecepatan rata-rata itu berarti kita meninjau secara keseluruhan. Nah, tapi kalau kecepatan sesaat itu meninjau di satu titik. Jadi kalau di awal namanya V0, nah begini ya. Jadi kalau benda mulai dari A, berarti di A itu biasa akan disebut V0. Jadi waktunya adalah 0. Nah, di titik sembarang kita kasih nama T sama dengan T. Nah, itu namanya kecepatannya adalah VT. Nah, VT itu artinya kecepatan sesaat. Jadi, kecepatan sesaat belum tentu. Jadi, di sini bisa, kalau di sini kecepatan akhir, itu artinya juga kecepatan sesaat. Nah, untuk mencari kecepatan sesaat, ini caranya, jadi kita harus tahu kecepatan dulu. Jadi, dari rumus ini, kalau T-nya dikalikan ke A, nanti akan jadi VT sama dengan V0 plus. Nah, ini namanya kecepatan sesaat. Jadi sesaat itu artinya pada saat T per. Nah, terus kemudian rumus perpindahan. Untuk GLBB, nah ini rumus yang khusus. Yang ini ya, yang di atas ini. Kecepatan rata-rata dikali waktu. Nah, ini diambil dari nah, ini rumus yang kecepatan rata-rata dikali waktu berlaku buat semua. Tapi dalam GLBB, yang ini khusus. V0 tambah VT dibagi 2. Jadi, yang khusus itu yang ini. Nah, ini dari rumus ini bisa kita rekayasa ya. Nah, mungkin nah, oh ya, di sini VT-nya kita ganti dengan V0 plus AT. Jadi, kalau VT-nya diganti V0 plus AT, nanti didapat V0T ditambah setengah AT. Jadi, VT-nya diganti dengan V0 tambah AT. Nanti ini akan menjadi ya V0 tambah V0 ditambah AT kuadrat AT. Nanti dikali. Nah, ini kan nanti duanya hancur, duanya dicoret. Jadi V0T ditambah setengah AT. Nah, ini yang perlu kita hafalkan. Jadi tadi rumus, saya balik lagi sedikit. Nah, jadi dari kecepatan rata-rata, ini merata-ratakan seperti merata-ratakan bilangan. Terus ini kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, dan perpindahan. Nah, kalau misalkan, jadi ini rumus harus dihafalkan ya. Kalau misalkan belum hafal, boleh nyontek catatan dulu. Terus, oh ya, mungkin mau melangkah ke contoh soal dulu atau pembahasannya dulu sampai selesai? Boleh langsung ke soal. Oh ya, ya kalau gitu kita ambil dari soal ya. Soal dipakai. Nah, ini saja yang pendek dulu aja. Yang soal nomor 2. Nah, coba di bawahnya nanti ya soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Nah, ya.
Ini yang diketahui apa saja. Nah, biasanya, tapi kalau soal-soal fisika itu, ya kita kadang, bukan kadang, sering tidak cukup cuma hafal rumusnya saja. Tapi kita harus bisa bikin sketsa. Nah, jadi ini partikel mengalami perlambatan konstan. Nah, perlambatan itu sebenarnya percepatan, tapi arahnya negatif. Berubah dari 30 ke 15 setelah menempuh jarak 75 meter. Yang ditanyakan, partikel tersebut yang berhenti setelah menempuh jarak berapa. Nah, mungkin kita buat sketsanya dulu. Jadi, nah ini ya sketsa. Nah, jadi mula-mula kecepatan 30, turun jadi 15, lalu turun jadi 0, artinya berhenti. Nah, dari A ke B, itu jaraknya 75. Nah, yang ditanyakan dari B ke C. Nah, coba. Mungkin bisa ditebak. Atau kalau ini mau nebak, enggak. Ini rumus apa yang digunakan. Nah, rumusnya, pokoknya rumusnya yang ada di yang barusan disampaikan oleh saya. Coba sebutin rumusnya aja, nggak usah dihitung ya. Rumus yang rumusnya aja dulu. Jadi misalnya, untuk mencari S, S sama dengan V kali T. V rata-rata maksudnya. Iya, Kak. Ya, jadi gini. Jadi yang S ini ada S, B, C. Nah, ini ya. Jadi S, B, C kan yang ditanyakan jarak BC. VB ditambah VC dibagi 2 dikali T. Nah, ini teknik pengerjaan soal, kita bebas saja. Nah, nanti baru dilihat SBC, VB-nya sudah ada, VC-nya sudah ada. Nah, yang belum ada TBC. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, untuk mencarinya kita butuh bantuan yang dari A ke B. Jadi ini ada beberapa langkah. Langkah 1 ini SBC-nya kita sudah tahu rumusnya. Tinggal kita nyari TBC. Nah, gimana cara nyari TBC? Nah, jadi TBC itu waktu yang diperlukan dari B ke C. Nah, sekarang gini, dari A ke B, ini apa namanya, kecepatannya turun menjadi atau turun sebanyak 15. Perubahan kecepatannya dari A ke B, delta V-nya min 15. Nah, dari B ke C, delta V-nya juga sama min 15. Nah, berarti secara logika, percepatan kan sama. Dalam GLBB percepatan sama. Berarti kalau delta V-nya sama, ya, maka T-nya juga otomatis sama. Nah, berarti TBC akan sama dengan TAB, ya, karena delta V-nya sama. Jadi, nah ini yang saya tulis. Nah, jadi kan gini, delta VAB sama dengan delta VBC. Maka TAB sama dengan TBC. Nah, kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Karena ini gunakan rumus percepatan. Percepatannya tetap. Jadi kalau delta V-nya sama, nah gimana kalau delta V-nya tidak sama? Nah, walaupun delta V-nya tidak sama, perbandingannya akan sama. Perbandingan delta V, atau misalkan dalam soal lain ya, misalkan delta VBC-nya misalkan didapat 5, misalkan. Tapi perbandingannya sama, gitu. Tapi TBC-nya belum tentu sama. Jelas tidak? Nah, ya udah kalau gitu tugas kita sekarang mencari TAB. Untuk mencari TAB, kita pakai rumus yang sama. Nah, rumus yang sama ini. Nah, caranya sama SAD, VA ditambah VB dibagi 2 dikali TAB. Nah, 75 sama dengan 30 tambah 15 dibagi 2 kali TAB.
2-nya melompat ke kiri, jadi 150. 150 sama dengan 45 TAB. Jadi TAB sama dengan 150 dibagi 45. Disederhanakan dibagi 15 ya, jadi 10 per 3. 10 per 3 detik. Nah, jadi TAB-nya sudah dapat, TBC sama dengan T. Sebetulnya V, nah ini kebetulan kan delta VBC-nya sama. Kalau delta VBC-nya tidak sama, bagaimana? Nah, kalau nggak sama, sebenarnya yang rumus ini tetap bisa dipakai. Nah, ini. Jadi ini soal, nah kita walaupun T, misalkan gini, delta V-nya nggak sama. Nah, kalau delta V-nya nggak sama, tetap ini bisa dipakai. Jadi delta V AB kan min 15. Min 15 dibagi 10 per 3 sama dengan min 15 dibagi 10 per 3. Akhirnya didapat 10 per 3. Jadi seandainya delta VBC-nya ini nggak sama, pakai rumus ini kita tetap bisa dapat TBC. Karena perbandingannya selalu sama. Nah, jadi SBC ya SBC sama dengan 15 tambah 10, 15 tambah 0 dibagi 2 dikali 10 per 3 sama dengan 20 C ya 20. Ada jawabannya enggak? Sampai sini gimana? Ada yang kurang paham enggak? Udah oke kayaknya. Jadi tadi itu contoh di LDP. Nah, sekarang saya lanjutin dulu ya. Ini nah dalam soal vektor kadang kecepatan sebesar vektor dinyatakan dalam notasi vektor. Nah, notasi vektor itu ya, seperti ini ya. Jadi ada vektor satuannya. Nah, vektor satuan yang digunakan dalam koordinat kartesian, kartesius. Jadi pakai IJ begitu. Nah, kalau R saja, jadi vektor kalau ditulis diketik itu pakai huruf tebal. Nah, jadi kalau ada huruf tebal itu harus disertai dengan vektor satuannya. Jadi misalnya kalau di soal ada huruf tebal, nah pasti dia ada IJ-nya. Vektor posisi R XI tambah YJ. Ya. Karena posisi benda itu titiknya X, Y. Nah, kalau perpindahan, vektor perpindahan delta R dikurangi R. Jadi ini kita uraikan bisa. Delta X itu X kurangi X0. Delta Y kurangi. Nah, vektor kecepatan juga. Jadi kecepatan juga bisa dinyatakan dalam vektor. Nah, vektor punya komponen. Jadi tadi kalau vektor posisi, komponennya X, Y. Posisi berarti X sama Y. Kalau kecepatan Vx dan Vy. Jadi tinggal ditambahi dalam bentuk angka indeks ya, atau ini tulisan yang di bawah. Nah, kalau ini vektornya, kalau nyali besarnya saja, pakai Pythagoras. Akar Vx kuadrat kali Vy. Kalau mencari arahnya, jadi kalau saya buat kembali, jadi ini misalnya titik, bendanya ada di sini. Kalau benda ada di sini, vektor posisinya ini. Ini vektor posisi. Vektor posisi itu sebenarnya adalah jarak vektor yang ditarik dari titik asal ke tempat benda itu. Nah, kalau kecepatan bagaimana? Nah, kalau kecepatan, jadi misalnya ini, nah jadi, nah misalkan si benda yang dibicarakan tadi ini sedang bergerak. Nah arah gerakannya ditunjukkan pada tanda panah ini. Nah maka tanda panah ini adalah arah vektor kecepatan. Jadi di sini ini vektor kecepatannya. Kalau R itu vektor posisi itu ditarik dari titik asal. Kalau vektor kecepatan itu ditarik dari si bendanya. Jadi vektor kecepatan itu vektor yang ikut bergerak dengan benda. Nah, kecepatan ini diuraikan.
Jadi si vektor kecepatan ini juga bisa kita uraikan menjadi komponen Vx dan Vy. Nah, Vx itu yang horizontal, jadi pergerakan arah sumbu X, Vy yang vertikal, yaitu arah sumbu Y. Nah, besarnya adalah panjang si vektor kecepatan ini. Untuk mencari besar ini, gunakan Pythagoras. Karena itu membentuk. Nah, kalau arahnya bagaimana? Arahnya adalah sudut yang dibentuk oleh. Jadi arah vektor itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah kecepatan dengan sumbu X. Itu adalah sudut theta. Cara mencarinya tangan theta. Pakai tangan theta. Kenapa nggak pakai sin atau cos? Karena kalau pakai tangan theta, kita di sini sudah ada kan ada XY ya. Nah, tangan tinggal VY per VX. Ini mau pakai sin juga boleh, tapi kalau mau sin berarti VY dibagi V. Yang diketahui X sama Y-nya. Jadi selalu kalau pakai kalau mencari arah, kita selalu pakai tangan. Nah, vektor percepatan juga sama. Kalau percepatan itu bagaimana? Jadi perubahan kecepatannya. Jadi misalkan bisa, nah kalau ini sudah gerak yang lebih umum ya. Jadi ini, nah kalau GLBB saja, itu biasanya cuma satu komponen. Kalau GLBB yang murni cuma satu komponen, AX saja atau AY saja. Tidak ada. Jadi AX-nya 0, AY-nya ada. Atau AX-nya ada, AY-nya 0. Nah, kalau ini bukan GLBB murni ya, kalau ini. Jadi ini bukan yang, kalau yang ada isi ada. Jadi tapi ini rumus. Ini jadi di sini hanya memperlihatkan struktur rumus. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara posisi kecepatan dan kecepatan? Nah, kalau kita tahu posisi, jadi dari bawah ini, kalau dari atas dulu, misalnya kalau kita tahu posisi, kita bisa cari kecepatannya. Vx sama dengan, jadi kecepatan adalah turunan dari posisi. Nah, kalau kita tahu kecepatan, kita bisa mencari percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Ya, jadi ini turun-temurun ya. X diturunkan jadi Vx. Vx diturunkan jadi Ax. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita sudah tahu percepatan, kita bisa nyari kecepatannya. Nah, cuma di sini untuk mencari kecepatan, kita harus tahu kecepatan awalnya. Kecepatan awal harus diketahui ya, apakah 0 atau. Jadi Vx sama dengan kecepatan awal ditambah integral. Nah, integral itu sebenarnya menghitung luas. Makanya tadi dalam grafik, luas dari grafik AT adalah perubahan kecepatan. Luas grafik AT. Jadi Vx, jadi Vx0-nya kalau pindah ke kiri ya, jadi Vx kurang Vx0 sama dengan integral AX dt. Nah, integral AX dt itu adalah luas grafik AT. Nah, kecepatan kalau diintegralkan lagi itu akan menjadi perpindahan. Nah, perpindahan itu X kurang X. Nah, jadi ini ya. Kalau yang atas, delta Vx itu namanya perubahan kecepatan. Kalau delta X artinya perpindahan. Luas grafik Vt. Nah, terus ini yang penting lagi adalah grafik. Ketentuan untuk grafik selalu sama. Yang beda cuma angkanya. Jadi kalau misalnya ada grafik XT, grafik XT untuk GLBB bentuknya berupa parabola. Berupa fungsi kuadrat. Ya, parabola atau fungsi kuadrat itu sama saja. Fungsi kuadrat. Nah, kalau kita cari gradiennya itu diturunkan. Fungsi kuadrat kan X-nya 2 ya.
kuadrat kalau diturunkan akan menjadi 1. Pangkat 2 diturunkan jadi pangkat 1. Pangkat 1 artinya grafik linier. Nah, berarti kita bisa nebak dari sini untuk gradien grafik XC itu pasti linier. Akan garis lurus. Jadi grafik VT-nya berupa lurus. Jadi kalau grafik X-nya kuadrat, VT-nya lurus. Nah, AT-nya, kalau VT-nya lurus, grafik yang lurus, ini berarti sudutnya tetap. Sudut itu ini, sudut. Sudutnya tetap, mau posisi juga sama sudut. Nah, berarti itu artinya gradiennya tetap. Jadi percepatannya tetap. Nah, seperti ini. Percepatan. Nah, percepatan itu kalau dicari luasnya, grafik AT kalau cari luasnya akan menjadi delta V. Jadi bukan V ya, jadi ini jangan sampai keliru dengan V. Ini adalah delta V. Oh ya, sebelum melangkah ke gator bebas, mungkin kita contoh dulu ya, contoh yang ada grafiknya. Nah ini, yang dilihat ranking ini dulu ya, jangan ke ranking 8 dulu, tapi ranking 13. Nah ini dulu ya, ini yang dasar. Pertanyaan dari ranking 13 itu, mana pasangan grafik PT dan grafik AT yang sesuai. Jadi ini kan ada 3 VT dan 3 AT ya. 3 VT dan 3 AT. Nah, mana yang cocok? Coba. Misalnya kalau grafik A. Kalau ada grafik A seperti ini, grafik AT-nya kayak gimana? Nah, grafik AT itu kita lihat ke, nah, kita baca dulu. Kita baca dulu. Ini grafiknya bentuknya, anggap saja ini fungsi kuadrat. Ini anggap saja fungsi kuadrat karena jelas bukan linier. Kalau fungsinya fungsi kuadrat, grafik VT-nya pasti linier. Nah, tapi kita lihat dulu di sini. Ini mula-mula kita titik nol. Nah, ya ke sini. Jadi waktu di sini benda punya kecepatan. Jadi di sini kita anggapnya V, V-nya dari 0, terus makin lama makin bertambah. V sama dari 0 makin bertambah. Jadi V sama 0, tetapi dia makin bertambah sampai di sini V tetap. Tetap itu konstan aja, saya tulis ini biar nggak C. Itu konstan. Nah, berarti dari berubah ke tetap, berarti percepatannya mestinya ya percepatannya itu dari ada jadi di sini percepatannya dari ada menjadi 0. Coba, ada nggak grafik yang percepatannya dari ada menjadi 0? Yang F ya. Ya. Grafik yang mana yang percepatan dari ada menjadi 0? Yang F, Kak. Iya. Jadi A dan F ini seperti ya. Di A sama F. Nah, kalau yang B cocoknya sama mana ya? B kecepatan tetap. Nah, kalau dengan tetap percepatannya 0. Jadi ini, tapi ini sebenarnya gini yang A ini, entah ya. Ini agak, nah kalau kita telisik jangan yang
melengkung gini jangan dulu ya. Kita periksanya jangan yang melengkung. Oh, ini saya ulangi lagi ya. Jadi kalau meriksa soal jangan yang langsung ini lewat dulu, skip, yang ini skip. Soalnya kita nggak tahu gambar ini kuadrat atau bukan. Nah, jadi kita harusnya melangkah ke C dulu. Karena yang lurus atau yang garis lurus, linear yang ini atau gitu lebih mudah dianalisa. Jadi kalau B ini percepatannya 0. Ini lurus, gradiennya 0 derajat. Karena kalau gini kan 0. Jadi cari yang percepatannya 0. Jadi yang B itu cocoknya terus yang kedua yang ini yang C. Yang C cocoknya sama. Di sini kecepatan benda mulainya dari 0, kecepatannya awalnya nggak ada. Dari nggak ada jadi ada. Berarti ada percepatan. Nah, ini GLBB. Terus di sini GLB. Berarti yang C itu cocoknya sama F. Jadi ini kecepatannya ada menjadi enggak. Jadi ya tadi maaf ya. Jadi kalau yang ada lengkung ini belum tentu kuadrat ya, karena itu gambarnya enggak kayak kuadrat kayak setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran itu beda lagi. Itu tidak dibelajar. Ada jawabannya enggak? Oh, jawabannya di lembar berikutnya ya. Lihat ini. Soalnya udah punya ya. Iya Kak, udah ada. Oh ya, jadi jawabannya adalah D. oh ya. Dan ini contoh yang grafik 1-2 aja ya. Akhirnya tidak dibahas. Nanti kalau ada sisa waktu kita bahas contohnya. Nah, sekarang kita melangkah dulu ya. Soalnya ini materi pertemuan cukup banyak juga. Cukup banyak juga ya. Nah, gerak jatuh bebas. GLBB, kalau tadi nah kalau GLBB yang kita pelajari tadi yang tadi nah ini kan pakai X. Nah ada gerak yang khusus yaitu gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini merupakan GLBB tapi yang khusus. Kenapa dia dibilang khusus? Sebab percepatannya sudah tertentu. Jadi gerak vertikal itu sudah punya percepatan yang konstanta, yaitu G atau gravitas. Nah, besarnya gravitas itu soal tepat adalah 9,8 atau dalam soal sering dibulatkan menjadi 10 saja. Nah, gerak jatuh bebas itu artinya benda yang dijatuhkan. Jadi dilepaskan dari atas. Nah, untuk perpindahan berarti perpindahan itu gini. Nah, ini ya, gerak jatuh bebas. Jadi ini permukaan. Jadi yang dimaksud jatuh bebas itu contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. Itu merupakan contoh jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas mempunyai kecepatan awal 0. Nah, di sini ada perpindahan, ada ketinggian. Nah, kalau perpindahannya itu berarti perpindahannya itu nah, itu ya tanda panahnya ke bawah. Gerak jatuh bebas mengarah ke bawah. Nah, perpindahannya Y itu berarti pasti nilai Y itu adalah vektor nilainya negatif arahnya ke bawah. Ada perpindahan, ada ketinggian. Kalau perpindahan mengukurnya dari tempat mula-mula. Kalau ketinggian mengukurnya dari tinggi awal. Jadi yang besar itu tinggi awal. Jadi benda mula-mula di sini lalu jatuh. Jatuh berarti berpindah ke arah bawah. Berpindah ke arah bawah artinya perpindahannya negatif. Makanya di sini ada tulisan min setengah GT kuadrat.
jadi tanda negatif itu artinya arahnya ke bawah. Setengah GT kuadrat. Nah, kalau ketinggian akhir itu jadi dari permukaan bumi ke tempat ini. Nah, kita kasih lambang H kecil untuk membedakan dengan H besar, yaitu ketinggian. Jadi H sama dengan H kurang setengah GT kuadrat. Jadi H dikurang kan G-nya. Nah, biasanya misalkan kalau kita mencari perpindahan, biasanya tanda negatif tidak diperdulikan. Tapi kita harus tahu sketsa. Nah, kecepatannya adalah negatif GT. Nah, jadi misalnya gini ya, benda mula-mula jatuh bebas, berarti mula-mula kecepatannya 0. 1 detik kemudian kecepatannya pasti 10. Ya, kalau jatuh bebas, karena min 10 kali 1. 2 detik kemudian pasti kecepatannya 20, karena min 10 kali 2. Jadi, gerak jatuh bebas itu pertambahan kecepatannya tetap. Rumusnya min GT, min 10. 1 detik, jadi ada benda jatuh dari atas, 1 detik kecepatan jadi min 10, 2 detik kecepatan jadi min 20, 3 detik min 30. Jadi tinggal dikali 10 saja, waktu dikali 10. 1,5 detik, tapi kecepatannya 5. Nah, seperti tadi, ini ada tanda negatif. Tanda negatif artinya kecepatannya mengarah ke. Nah, kecepatan saat sampai di tanah. Berarti di bawah sini, jadi kan GLBB ya. Nah, GLBB itu yang kita pelajari itu adalah benda waktu dari atas dilepaskan sampai sesaat sebelum menumbuk tanah. Nah, ketika benda sudah menumbuk tanah, itu GLBB-nya sudah habis. Jadi sudah tidak ada GLBB lagi di situ kalau sudah bertumbukan. Nah, tapi sesaat sampai dengan jadi waktu baru mau mendarat, itu kecepatannya V sama dengan akar 2GH. Hanya itu adalah H. Nah, ini rumus khusus. Dan waktunya, jadi sewaktu benda tiba di tanah itu, waktunya akar 2H per G. Nah, ini rumus yang sangat bermanfaat. Jadi ini banyak terpakai waktu jatuh ke tanah sama kecepatan sampai di tanah. Kecepatan sampai di tanah itu waktu jatuh. Nah, ini gak jatuh bebas. Nah, jatuh bebas, kalau jatuh bebas arahnya ke bawah, kalau benda dilempar ke atas, arahnya ke atas. Tapi dia sama-sama mengalami percepatan gravitasi G. Nah, ya, jadi yang kedua, vertikal, benda dilempar ke atas. Nah, ini ya, untuk benda dilempar. Nah, benda kalau dilempar harus ada V0. Harus ada V0-nya, harus ada kecepatan awalnya. Nggak mungkin kalau kecepatan 0. Kalau benda 0 dari bawah, itu berarti itu bukan dilempar, tapi itu dipercepat ke atas. Jadi beda benda yang dipercepat ke atas dengan benda yang dilempar. Kalau dilempar, mula-mula ada kecepatan V0. Nah, perpindahan sama dengan ketinggian. Kenapa perpindahan sama dengan ketinggian? Karena mula-mula dari 0 berpindah sejauh Y. Jadi dari sini nah, ini sama dengan Y perpindahannya. Nah, perpindahan itu sama dengan ketinggian. Jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau yang jatuh bebas tadi, perpindahan itu hitungnya dari atas ke bawah. Kalau ketinggian dari ke atas. Ini sama. Nah, kecepatannya sama. Kecepatannya adalah V0 dikurang GT. VT sama dengan V0 dikurang GT. Jadi gini, misalnya kita melempar benda ke atas, dengan kecepatan 20. Mula-mula kecepatan 20.
1 detik kemudian kecepatannya akan berkurang 10. Jadi V0 dikurangi 10 T. Jadi 1 detik berkurang 10. Berarti 2 detik kecepatan mula-mula 20, 1 detik berkurang 10. Ketika 2 detik berkurang 10 lagi. Jadi kecepatannya habis. 20 dikurangi 20 sama dengan 2. Nah, jadi ada kecepatan, ada saat di mana benda tersebut berhenti sesaat. Nah, gini. Jadi, kan mula-mula kecepatan 20. 1 detik kemudian berkurang 10. 1 detik kemudian berkurang 10 lagi. Jadi, di sini kecepatannya habis. Nah, kecepatan di sini habis, itu berarti ini namanya titik di mana kecepatannya habis, ini adalah titik puncak. Jadi benda tidak akan melanjutkan perjalanan ke atas, tapi waktu kecepatannya habis, benda akan jatuh lagi ke bawah. Jadi dari sini sampai ke bawah itu sama dengan rumus jatuh bebas. Jadi kalau gerak vertikal ke atas itu ceritanya cuma sampai dari permukaan sampai sini aja. Tapi dari sini sampai ke bawah lagi sudah tidak diceritakan lagi. Itu sama dengan jatuh bebas. Nah, itu bisa digabung. Jadi vertikal ke atas dan jatuh bebas boleh kita gabung. Nah, untuk mencapai titik tertinggi, waktunya adalah V0 dibagi 10 atau V0 dibagi. Jadi tadi kalau benda kecepatan 20, 2 detik kemudian kecepatannya habis. Coba kita buktikan benar nggak 2 detik. V0 20. 20 dibagi 10 sama dengan 2 detik. Nah, berarti benar. Jadi ini rumusnya cocok ya. Kalau kita melempar benda dengan kecepatan 20, berarti nanti 2 detik kemudian benda akan sampai di titik tertinggi. Nah, ketinggian maksimumnya rumusnya V0 kuadrat dibagi 2G. Nah, sebenarnya gini, ini rumus dari mana? Rumus ini ya, sebetulnya ini diperoleh dari di sini aja. T yang ini ya V0 per G, kalau dimasukkan ke sini, V0 per G masukin aja ke sini, nanti akan didapat V0 kuadrat. Ya, jadi ini gerak vertikal kita lihat contoh soal. Nah, mungkin ini aja ranking 21. Ranking 21. Yuk kita lihat ranking. Share-nya hilang, Mas. Apa share screen-nya? Sengaja ya? Oh, iya ini lagi nyari. Oh, oke, oke. Nah, ini. Jadi kita lihat ranking 21. Nah, ini ya, ini soal ini sudah gabungan vertikal ke atas dengan jatuh bebas. Ini ranking 21. Nomor 21.
jadi di sini coba kita yang diketahui apa saja kelajuan awal ya dari puncak sebuah gedung. Jadi nah ini ya sketsanya seperti ini. Lalu yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar gedung. Berarti ini tahap 1 vertikal ke atas. Nah ini ya, jadi sketsanya seperti ini. Sewaktu kita nyari P1, kita pakai rumus vertikal ke atas. Waktu mencari P2, kita pakai rumus jatuh bebas. P total ada penjumlahan. P1 tambah P. Coba kita cari dulu P1. P1 tadi yang baru banget ya. Kecepatan awalnya dia lihat berapa? 30. Berarti 30 dibagi 30 terus. Nah, P2. Nah, P2 itu jatuh bebas. Nah, jatuh bebas tadi akar 2 rumusnya dulu ya. Jadi rumusnya adalah akar 2H per G. Nah, H itu yang dimaksud H yang mana? H itu yang dimaksud harus dari nah ini H yang dimaksud. Nah, jadi jangan sampai salah kita nanti ngambil tinggi gedungnya ya, bukan tinggi gedungnya, tetapi harus dari mana benda itu jatuh. Karena jatuh bebasnya itu bukan dari sini, tapi dari ini. Nah, padahal untuk mencari H, ya, kita harus cari dulu. Nah, berarti sebelum mencari H, kita harus cari H maksimumnya dulu. Untuk membedakan, yang dicari adalah Y maksimum. Nah, Y maksimum yang tadi. Jadi apa kalau P0 kuadrat dibagi 2. 30 kuadrat dibagi 2 kali G maksimum P0 kuadrat dibagi 2G sama dengan 30 kuadrat per 2 kali 10. 900 per 20 sama dengan 45 meter. Jadi H sama dengan tinggi gedung ditambah 45 meter. (125). Jadi P2 akar 2 kali 2. Total sama dengan 3. Nah, ini ya. Jadi hanya didapat 125. T-nya akar 2 kali 125 per 10. Akar 125, akar 250 per 10. Akar 25 sama dengan 5. Jadi T total adalah 3 ditambah 5. Sama dengan 9. Ada jawabannya enggak?
jadi jawabannya nah ini sudah mencakup ya, tadi vertikal dan jatuh bebasnya sudah. Mungkin nanti di sini ada soal yang lain ya, ada yang lain nanti ya. Nah, kita sekarang melangkah dulu ke PowerPoint. Nah, ini tadi ini sudah ya, udah final. Nah, sekarang parabola. Ini parabola itu bagaimana ya? Parabola itu adalah seperti fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara membentuknya? Jadi, gimana bisa ada gerak yang seperti ini? Nah, jadi gerak parabola itu disebabkan kalau benda dilempar membentuk sudut. Membentuk sudut antara 0 sampai 90. Kalau jadi gerak parabola itu adalah gerak benda yang dilempar tapi membentuk sudut elevasi. Kalau dilempar vertikal, elevasinya nggak ada atau 90 derajat. Sudut elevasi 90 berarti dia nah, ini ada. Jadi nanti misalnya akan parabola. Nah, untuk menggambar parabola itu jangan tidak sama dengan setengah lingkaran. Jadi kalau menggambar parabola itu jangan mirip setengah lingkaran tapi agak jadi agak lonjong. Nah, terus kenapa bisa tulis seperti itu ya? Karena di sini sebenarnya benda ini nah kita tahu bahwa percepatan gravitasi ada percepatan gravitasi yang arahnya vertikal ke bawah. Jadi benda ini sebenarnya bisa dianalisis melakukan dua gerak sekaligus. Jadi karena ada sudutnya, jadi benda tersebut gerak arah sumbu X dan juga arah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu X tidak ada percepatan. Tapi pada arah sumbu Y-nya ada percepatan yang arahnya ke bawah. Jadi, secara logika begini. Ini benda akan mengalami puncak, seperti halnya vertikal ke atas, kecepatan komponen kecepatan Y-nya itu akan berkurang-berkurang. Jadi, ini pertama kita uraikan. Nah, benda melakukan dua gerak sekaligus, Vx dan Vy. Dalam Vx tidak ada gangguan. Jadi seandainya tidak ada hambatan udara, ya nggak ada hambatan apa-apa, benda akan terus ke sana. Tapi dalam arah Vy ada percepatan gravitasi yang arahnya. Nah, ini ada vektor gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi benda itu nanti Vy-nya ini lama-lama akan habis. Jadi Vy-nya akan habis sampai di atas ini Vy-nya nol. Nah, jadi di atas ini Vy-nya habis, tapi Vx-nya masih ada. Jadi Vx ini sama dengan Vx. Nah, setelah di puncak, benda kalau tertarik gravitasi, langsung benda tersebut akan kembali punya Vy lagi. Jadi akan dipercepat ya, sampai
akhirnya jatuh. Jadi begitu jatuh ke tanah, berarti sudah tidak. Px, nah, di sini Px bisa diperoleh ya dari phenol cos alpha ya. Nah, kalau Vy adalah phenol sin alpha. Min GT. Nah, ini ingat vertikal ke atas. Yang Vy yang ini ingat rumus bentuknya sama persis dengan nah, jadi ini ya. V ya, diuraikan jadi Vx, Vx-nya itu phenol cos alpha, V-nya itu phenol sin alpha. Nah, phenol sin alpha-nya itu vertikal ke atas. Jadi Vt-nya atau Vy-nya phenol sin alpha min gitu. Nah, seperti rumus sebelumnya. Nah, phenol min GT. Ini phenol sin alpha min. Nah, besar kecepatan jadi di sembarang titik ya, di sembarang titik akan di jadi pada titik sembarang, misalnya titik yang ini Vx-nya, ini Vy-nya. V total, nah berarti V total arahnya ke sini. Nah, ini cara ngitung besarnya pakai gitu. Jadi ini rumus ini udah ada, jadi ini bukan rumus baru ya, tapi ini kayak rumus yang tadi. Jadi konsisten ya. Jadi tidak ada rumus baru. Di sini hanya ada bedanya, V-nya itu adalah V-sin alpha, adalah komponen. Sin alpha itu dapat karena dia komponen. Nah, persamaan posisi ya, posisi itu X, Y. X, Y itu ya dari sini ya tadi. Jadi grafik yang pertama saya buat tadi, ini adalah grafik X, Y posisi. Posisi ini misalnya posisi di sini. Berarti ini tuh ke bawah, berarti X-nya berapa? Jadi kalau dari sini dan titik ini ke bawah. Oh, saya salah. Nah, nggak tahu deh. Jadi maaf ya, saya nggak tahu. Jadi gini aja. Jadi ini X, Y. Nah, jadi X ini X-nya ini Y-nya. Tinggi maksimum itu berarti jadi ini saya buat gambar baru lagi ya. Jadi ini gambar supaya enggak. Nah, ini Y maksimum. Nah, untuk mencari Y maksimum, waktu di sini, waktu mencapai sini, misalkan ini T1. Nah, ingat tadi rumus benda dilempar tadi. Benda dilempar tadi V0 dibagi G. V0 dibagi G. Nah, kalau ini, V0 sin alpha dibagi G. Jadi, simpel aja ya.
ketinggian maksimum. Tadi apa ketinggian maksimum? V0 kuadrat per 2G. Nah, ini ya ini kuadratan aja. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2. Jadi V0 sin alfa ini kuadrat. Jadi rumusnya persis V0 sin alfa per G, jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2. Jadi ini ya. Nah, gimana mencari jarak maksimum? Kalau jarak maksimum, nah kita ini rumus ini sebetulnya kalau lupa ya kita bisa mendapatkannya lagi. Jadi caranya gini aja. Ini adalah P1. Jadi tadi yang di atas ini namanya T1. T1 itu V0 sin alfa per G. Nah, T2, jadi ini simetri. Dari sini ke sini kayak jatuh bebas. Jatuh bebas, ini vertikal ke atas, ini jatuh bebas. Waktunya sama. Dari bawah ke sini. Sampai. Jadi kalau benda dilempar, misalkan ini dilempar vertikal ke atas ya, kecepatan awalnya 30. Jadi 3 detik benda sampai sini. Nah, 3 detik lagi benda sampai ke. Jadi tinggal di dua kalikan aja ya. V0 sin alfanya di dua kali. V0 sin alfa tingginya di dua kalikan. Terus dimasukkan ke sini ke X sama dengan V0 tersebut. Jadi dua kali V0 sin alfa. Jadi nanti didapat ini ya. Jadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa itu sebenarnya ringkasan rumus ya. Sebenarnya yang ditemukan nanti 2 sin alfa cos alfa. Tapi 2 sin alfa cos alfa dalam trigonometri sama dengan sin 2. Itu trigonometri ya. Oh, habis. Nah, parabola berarti udah habis. Parabola udah habis. Kita cari contoh. Nah, kita cari contoh. Ranking 28. Nah, ini ranking ranking 28. Yang diketahui apa saja? Massa 20 gram, tembakan sudut alfa 37, ya sudut alfa 37, kecepatan awal V0, V0 50. Yang ditanyakan energi kinetik peluru 1 detik. Oh, berarti ini sudah menggabungkan rumus energi ya, Pak. Energi sebenarnya belum kita pelajari ya, tapi kan kita sudah pernah setengah MP kuadrat ya dalam SD SMP dulu. Nah, sebetulnya itu jadi kita kalau rumus energi kinetik nggak usah pelajari lagi, sudah tinggal masih sama ya dengan yang di SMP setelah MP. Jadi di sini kita tinggal mencari V kuadratnya aja. Tapi di sini 1 detik. Oh, berarti kita harus cari Vx dan Vy-nya setelah 1 detik. Jadi kan tadi Vx sinnya
ini ya. Jadi Vx V0 cos alpha, Vy V0 sin alpha kurang GT. Artinya satu titik. Nanti EK itu kan energi kinetik setengah mv kuadrat. V kuadrat dari mana? V kuadrat itu adalah V keseluruhan. Jadi kalau energi kinetik itu harus pakai keseluruhan, nggak boleh cuma pakai Vx saja atau Vy. Nah, jadi kita cari Vx-nya. Vx sama dengan 50 cos 37. Coba. Ayo, cos 37 sama dengan berapa? Apa ya? Cos 37. Aku harus gambar segitiganya dulu, Kak. Oh, ya, saya kasih tahu ya. Cos 37 0,8. Jadi 50 kali 0,8. Vy, ya, Vy, V0 sin alpha. Jadi V0 sin 37 min GT. Ya, sin 37 itu 0,6. 30 kali 0,3. Nah, ini mencari Vx dan V-nya. Vx 50 kali 0,8, V0 cos alpha. Vy, V0 sin alpha min GT. 30 kali 0,8 min 10 kali 1. 30 min 10, 20. Jadi V kuadrat, 40 kuadrat, tambah 20 kuadrat. Nah, ini nggak usah cari akar, karena di sini EK ya, setengah mv kuadrat. Gitu ya, kuadratnya. 900 tambah 2000. EK setengah kali. Nah, itu 20 gram ya, 20 gram dibuat kilogram, itu 0,02. Jadi 20. Nah, ini ya, jadi V kuadrat, kan V kuadrat, 40 kuadrat tambah 20 kuadrat, 900 sama dengan 2000. EK setengah mv kuadrat. Nah, jangan lupa di situ ya, M-nya dibuat kilogram. 0,02 dikali 2000 sama dengan 20 joule. Ada jawabannya enggak? Ya, jadi jawabannya C. Nah, ini contoh parabola. Nah, mungkin sekarang topik terakhir dulu ya, topik terakhir ini masih kedua kali ini melingkar dulu. Kita balik ke melingkar berarti. Nah, sebelum ini dasar-dasarnya kalau melingkar, itu limpasannya dalam membuat melingkar itu kita memandang benda dari posisi benda itu dari sudutnya. Ini unsur-unsur lingkaran. Nah, misalkan dia ada sebuah lingkaran, titik pusatnya O, jari-jarinya R. Nah, misalkan benda mula-mula berada di titik P. Nah, kemudian titik tersebut berpindah dari P ke Q. Nah, jadi kalau dalam lingkar itu, yang kita lihat itu sudutnya. Kalau garis lurus kan jaraknya. Karena kalau garis lingkar itu titik asal itu titik
pusat koordinat biasanya kita buatkan sama dengan titik pusat. Jadi posisi benda itu kalau dilihat dari pusat lingkaran, jaraknya selalu tetap. Ya, selalu tetap, tapi sudutnya yang beda. Sudut beda, tapi jarak tetap. Nah, jadi makanya untuk bandingkan, kita perlu ada besaran-besaran angular. Besaran angular atau besaran sudut. Nah, tapi di sini sudut, satuannya bukan derajat, tapi radian. Nah, saat radian itu di radian, jadi kalau satu lingkaran penuh itu namanya 2pi radian. Berarti kalau pi radiannya saja berarti setengah lingkaran. Di mana pi itu adalah 3,14 ya, 3,14 atau 22. Kalau disamakan dengan sudut, jadi jangan sampai kita mengira pi itu 90. Jadi pi itu bukan 120, tapi pi itu 3,14. 3,14 radian sama dengan 180. Jadi jangan keliru ya, nanti kadang-kadang ada yang suka keliru pi di bawah 180. Nah, sudut itu sebagai jadi analogi dengan posisi, dengan x. Theta setara dengan x. Nah, kalau x itu posisi, p itu kecepatan. Nah, dalam grafik lingkar, posisinya adalah sudut theta. Nah, kecepatannya namanya kecepatan sudut. Nah, dalam GMB, grafik lingkar beraturan, kecepatan sudutnya tetap. Nah, kecepatan sudut itu bagaimana? Nah, jadi benda kalau berlingkar, kalau pergerakan benda melingkar itu dilihat dari perputarannya. Apakah perputarannya arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, biasanya yang kita ambil sebagai perjanjian patokan, kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti positif, arah positif. Jadi kenapa ini arah positif? Karena sesuai dengan arah kuadran. Jadi kenapa berlawanan jarumnya yang positif dengan bukan arah jarum jam yang positif? Karena ini salah dengan kuadran. Kuadran 1 itu kan di 0 derajat. Sudutnya naik berarti arahnya ke sini. Maka ini arah positif. Nah, jadi yang kalau arahnya berlawanan jarum jam itu adalah arah positif. Karena sesuai dengan kuadran. Kita ambilnya seperti itu. Nah, dalam GMB, jadi analogi dengan GLB, yang memiliki kecepatan tetap, dalam GMB kecepatan sudutnya tetap. Jadi, kalau kecepatan sudut tetap, itu berarti kecepatan sudutnya sama dengan kecepatan sudut rata. Dan sudut rata itu delta theta per delta. Nah, ini namanya besaran angular. Dalam GMB ada sudut, ada kecepatan sudut. Nah, kalau linear itu berhubungan dengan jarak, atau panjang. Nah, jadi panjang lintasan, itu ada panjang lintasan. Jadi kalau grafik lintas seperti ini besaran angular theta, linearnya itu adalah panjang jarak yang ditempuh. Nah, kalau dilihat dari sini, S itu sama adalah panjang busur. Panjang busur. Nah, kalau sudut tetanya 2pi radian,
berarti benda tersebut sudah menempuh sejarak satu keliling. Jadi kalau jika jadi kita lihat ya, kalau sudut tetanya 2 pi radian, berarti benda sudah memutari satu lingkaran penuh, berarti jarak yang ditempuh adalah satu keliling. Nah, keliling lingkaran kan rumusnya 2 pi r. Nah, jadi rumus S itu adalah theta dikali S sama dengan theta kali R. Nah, ingat di sini tetanya adalah dalam radian. Jadi, misalnya kalau sudah setengah keliling, kalau setengah keliling bagaimana? Ya, berarti theta sama dengan pi. Pi kali 3,14. Jangan sampai berarti itu. Nah, lalu ini besar linear pertama jarak tempuh, yang kedua kecepatan linear atau tangensial. Nah, tangensial itu artinya menyinggung lintasan. Nah, jadi GMB, gerak meningkat berat, itu besar kecepatannya tetap, tapi arahnya berubah-ubah. Jadi P-nya itu tetap sama dengan omega kali R. Kecepatan sudut kali R. Tapi arahnya berubah-ubah. Sesuai dengan lingkarannya. Waktu benda mencapai P, arah kecepatannya ke atas. Tapi waktu diki, jadi ini arahnya selalu berubah. Set, ya. Ini menyinggung ke sana. Nah, nanti di mana lagi? Nah, jadi di sini kecepatan selalu berubah. Pokoknya arahnya menyinggung lingkaran. Nah, dan selalu tegak lurus dengan arah radial. Arah radial itu artinya arah vektor radius. Vektor radius itu vektor jari-jari. Jadi kalau ini titik O, ya, ini jari-jari R, kita bisa membuat vektor yang ditarik dari titik O ke arah P. Ini namanya vektor radius. Antara vektor radius dengan P ini selalu tegak. Itu namanya tangensial atau menyinggung. Tapi besarnya tetap. Jadi gerak melingkar beraturan, kelajuannya selalu tetap, tapi kecepatannya tidak tetap. Jadi besar kecepatannya tetap, tapi arahnya berubah. Nah, dan melingkar itu berarti benda nanti balik lagi ya, jadi dari titik P nanti jadi dari titik P benda muter nanti balik lagi ya, balik lagi. Jadi selalu berulang terus. Ya, makanya nah di sini nanti ada, jadi seperti dalam getaran ada frekuensi. Frekuensi itu artinya jumlah putaran dibagi jumlah putaran per detik. Ya. Padahal satu putaran 2 pi radian. Jadi jumlah putaran, satu putaran 2 pi radian. Berarti sudutnya kalau 1 detik, sudutnya bukan. Satu putaran per detik, padahal satu putaran kan 2 pi radian. Jadi,
frekuensi itu adalah omega dibagi 2pi. Nah, kalau periode waktu untuk satu putaran. Kebalikan di frekuensi. Jadi gini, frekuensi itu kan jumlah putaran n per t. Jadi tadi omega, omega itu ada yang kelewat. Frekuensi omega itu disebut juga frekuensi sudut. Nah, ya, untuk lembar yang ini ada penjelasan tambah. Frekuensi itu di mana-mana ya adalah jumlah per waktu. Jumlah itu bisa jumlah getaran atau jumlah putaran. Nah, frekuensi itu jumlah putaran n dibagi t. Nah, kalau frekuensi sudut, jumlah putarannya dinyatakan dalam radian. Nah, makanya frekuensi kecepatan sudut disebut juga frekuensi sudut. Nah, karena putaran dinyatakan dalam radian, jadi kalau ini n ini dinyatakan dalam radian, namanya jadi frekuensi sudut. Jadi kita jumlah putaran dinyatakan dalam radian. Nah, namanya frekuensi sudut. Jadi frekuensi sudut itu adalah 2pi dikali frekuensi. Atau omega dikali 2. Omega sama dengan 2pi. Jadi frekuensi itu omega dibagi 2. Nah, periode kebalikan dari frekuensi T per N, per F. Jadi 2pi per omega. Jadi kita punya rumus 2 omega. Omeganya bisa 2pi F, bisa juga theta per T. Nah, terus, nah ini. Sekarang kita lebih, nah, kenapa benda bisa gerak melingkar? Itu penjelasan secara kinematisnya. Jadi gerak melingkar itu kalau kita lihat benda tersebut tentunya kecepatannya harus berubah. Yang merubah kecepatan adalah percepatan. Di sini arah kecepatannya yang berubah, jadi hanya arahnya saja, tapi besarnya tidak berubah. Nah, jadi arah percepatan yang paling bisa untuk sampai kondisi seperti itu adalah yang saling tegak lurus. Gitu. Jadi gini, harus ada percepatan yang arahnya tegak lurus. Kenapa harus tegak lurus? Kalau nggak tegak lurus, nanti kecepatannya akan berubah. Jadi misalnya gini, benda kecepatan v lalu dikasih percepatan, berarti yang punya komponen arah gerak benda. Berarti nanti kecepatan benda akan berubah juga. Nah,
kalau percepatannya tegak lurus, itu arah benda yang berubah, tapi kecepatan tidak. Jadi benda hanya dipaksa untuk membelok saja. Jadi dari sini gitu. Kecepatannya tetap. Nah, percepatan yang kondisinya seperti itu adalah disebut percepatan sentripetal. Sentripetal itu artinya menuju pusat. Jadi arah kecepatan ini tegak lurus dengan kecepatan, tapi selalu menuju pusat. Jadi AS nah ini ya, AS selalu menuju pusat. Jadi menuju pusat. Nah, itulah yang disebut sentripetal. Besar kecepatannya, jadi arahnya kalau menuju pusat, besarnya adalah V kuadrat. Nah, ini bisa direkayasa. Kalau V-nya kita ganti dengan omega kali R. Jadi, omega kali R, jadi omega kuadrat kali R kuadrat dibagi R. Jadi R-nya hancur. Jadi omega kuadrat kali R kuadrat dibagi R. R-nya hancur satu, ini yang jadi omega kuadrat.